Yang penting dalemanmu dan dalemanku bersatu di satu jemuran. Kawan kau ini pernah playboy loh Jun. Iya. Kawan Jun. Cewek Jun. Nengok ke depan. Iya. Parah nih, kacau. What's up lur, balik lagi sama saya Ajun Jambi, budak Jambi asli Jambi. Nah sekarang kita udah lama udah nge-podcast. Kita sudah sekitar 3 bulan sudah vakum, maklum lah. Habis modal, habis sama corona juga jadi alasan. Nah lur, sekarang kita lagi dak dewean. Kita udah kedatangan tamu yang dulunya terkenal dulu. Kok dulu Jun? Itu kan sampai sekarang dong. Sampai sekarang, sorry. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Megah ya? Iya. Ulang. Nah sekarang kita kedatangan tamu yang sampai sekarang masih terkenal, kata dia. Tapi enak kalau masa gitu sampai sekarang masih terkenal gitu. Lagi ya? Yang terkenal aja gitu. Oh, gitu. Nah, ya ulang. Nah lur, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat terkenal, yang masih muda. Pokoknya mantep lah semuanya di dia sampai sukses sekarang. Aku tahunan karirnya dari nol tuh. Tahunan aku pokoknya. Randy Angelo. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Wow. What's up lur? Masa bro, asik. Kita bro banget ya. Iyalah. Oke, tunggu. Agak tinggi. Tadi ada kata-kata mantap tuh gimana ya? Mantap tuh maksudnya? Mentang-mentang kita pernah sekamar gitu. Jangan diomongin. 14 hari Jun. 2 minggu ya. Iya. Jadi kami tuh, sekarang apa kabar dulu lang? Ya dengan badan yang tambah bugar seperti ini Iya, kan. bener. Anak gym loh sekarang. Oh nge-gym. Tanya dong apa yang berotot? Apa yang berotot? Mata. Kok mata? Kita bahasa Jambi aja. Iya. Kita kan podcast budak Jambi nih. Apa gimana? Oh gitu. Iya tapa. Iya. Nah, Aman Jun. aman alhamdulillah. Nah. Kerjaan lancar kan? Dari tadi duduk itu ambeien ya? Enggak, kau tuh tinggi nian ya. Oh iya. Jadi Aku memang tinggi hati. Oh iya benar. Iya. Aman nih sekarang ya? Aman. Kerjaan lancar. Kerjaan ya cemetul aja. Oh iya alhamdulillah. Tahu lah dewek kan. Iya. Dilamar sudah dilamar. Hah, belum ya? Udah ditolak 3. Oh, udah 3. Iya, Dedek nih masih nak sekolah. Oh, nak sekolah. Iya. Maklum Dedek masih SMP. Masih SMP. Iya betul. Jadi lur, kami ini dulu pernah, kita ceritain lah ya. Iya, dikit lah. Kami ini dulu pernah di ajang nasional Asian Para Games. Permisi internasional. Oh sorry, ajang internasional Para Games. Tingkat Asia, Asian Para Games. Kau lupa ya ajang tuh ya? Aku ingatnya yang sekamar tuh ya, Jadi kami sekamar sama beliau nih 14 hari. 14 hari. Aduh kacau. Di situ seru lah pokoknya. Tapi ada yang paling aku ingat Jun. Apa tuh? Ada orang yang suka dengerin curhat aku pas aku lagi pup. Iya. Karena cuman ya? Cuman lagi ya. Ada tempat nak ada tempat lagi. Ya benar-benar. Jadi udah sambil boker tuh lah adanya. Kurang ajar muda ini gue bilang. Tapi kan hasil dari pembicaraan itu hasilnya. Iya. Kan dulu kan kita ngomong apa? Daftar di situ kan? Iya kan? Aduh, kacau. Ajang apa nih yang sih Jen? Ajang itu Para Games tuh sebenarnya banyak hikmahnya Ran kalau aku bilang Ran. Hikmah untuk siapa nih? Untuk terutama untuk aku lah ya. Untuk aku juga sih. Yo, jadi Para Games itu kan orang yang bisa dibilang disabilitas. Jadi ningo itu tuh kita tuh kayak ya Allah, syukurnya anakku nih lengkap itu masih kan. Lebih bersyukur. Iya, jadi lebih bersyukuran serius Ran aku sekali betul. Ini sebenarnya narasumber aku apa kau sih Jun? Kau sih. Oh iya. Kau kayak mana Ran? Jadi satu pengalaman ya Jun ya. Jadi inilah mungkin yang orang-orang tuh banyak tidak paham bahwa Tuhan tuh ini ngasih kita jalan itu bukan sesuatu yang mungkin kita sudah rencanakan. Tidak pernah kita rencanakan Jun. Tapi ini jadi jalan kita untuk menuju suatu ajang internasional tingkat Asia yang jadikan kita punya banyak pengalaman dan bersyukur. Inilah yang kayak kalau kita sebenarnya mau flashback nih Jun, banyak yang mungkin lebih hebat dari kita di Indonesia. Mungkin banyak yang lebih berpengalaman dari kita di Indonesia. Tapi kita menjadi 2 orang perwakilan Jambi terpilih untuk menjadi kameramen dan reporter di Asian Para Games. Terbaik pula ya. Ngeri tak Jun? Ngeri. Tapi ini serius bukan sebuah percandaan. Iya benar. Tapi agak kita split gambar-gambar foto-foto gitu. Ada ya? Masih ada ya? Aman. Gambar di kamar aman? Nah, jangan yang itu. Oh iya. Gambar kaki nyebrang? Ada. Tapi kita tetap enjoy ya Jun ya. Asli enjoy. Meskipun jadi gini, mungkin
kawan-kawan Ajun di rumah, kawan-kawan kita semua. Iya, apa sih nama podcastnya? Podcastnya Ajun Jambi. Ajun Jambi. Episodenya Ajun FM. Ajun tuh ada singkatan bro. Apa tuh? Anak Jambi unjuk nyali. Anak Jambi unjuk nyali makso dikit iyalah. ya. Bagus. Lah. Jadi aku nak ngomong apa tadi? Tadi batas para game tadi. Oh iya, dan para game. Jadi mungkin kita menjadi apa ya, kayak orang yang beruntung. Iya. Bisa di titik ini salah satu mungkin kalau di karir podcast aku tuh ini sudah paling tinggi. Ya karena secara internasional bro. Iya sudah setingkat Iya kan? Asia gitu kan. Iya, Jadi kayak waktu itu Ajun juga belum pernah diklat. Benar. Anak baru ya. Iya anak baru masih kinyis-kinyis. Ya kan. Yang dimana kita dibilang kembar kan. Iya benar. Aku dibilang lebih tua. Puas iya kau. memang tapi memang gitu dah Iya sih. Puas kok ya. Kalau sudah nyaci aku tuh senang gitu. Iya. Jadi kita apa ya namanya ya? Kalau dibilang bersyukur tuh pasti nak bersyukur nian. Iya. Ajang Asian Para Games ini membuka mata kita untuk lebih aware dengan apa yang kita punya. Lebih bersyukur ya kita dah. Lebih bersyukur. Tapi aku yang paling merinding tuh Randi, waktu Indonesia final itu. Yang para bulu tangkis. Iya, para bulu tangkis. Waktu dia nyemes, kau melaporkan kan, wah pas dia menang nyemes dapat. Dan kita dapat 1 poin terakhir dan poin emas dah. Tos dulu. Siapa dulu kameramennya? Boleh agak sombong ya? Iya, enggak apa-apa. Tapi agak grogi sebenarnya Ran. Bukan grogi lagi karena ini ajang pertama kita Jun di tingkat internasional. Iya, yang kita hadapi itu orang-orang di sekitar kita itu bukan orang Jambi. Iya, terus kameramen luar negeri juga. Kameramen luar Indonesia, luar negeri lah pokoknya. Ingat kita lagi nonton itu Taufik Hidayat di depan. Iya kita biain be goblok. Itu Taufik Hidayat, Jun. Jadi kami pernah, Bro. Kami kan enggak dinas tuh ceritanya. Dah, duduklah berdua sama Randi nih. Topik Hidayat, Jun. Topik Hidayat sebelah kami biain ya ampun goblok. Tangkis. Kesel aku juga kayak gitu. Sudah orang rame berkerumun, ya ngapa udah minta puturan bilang. Aku udah tahu baru telat ya. Itu Jun. keprofesionalitasan kita ya. Pers emang belupo kita dah ya. Tapi kalau berbicara mengenai Asian Para Games nih Jun, ajang yang kalau dulu sebelumnya beberapa bulan yang lalu aku tuh diklat. Iya benar. Jadi 2018 tepatnya Asian Game. Diklatnya tuh Asian Game. Oh gitu. Tapi ternyata rezekinya di Asian Para Game. Oh gitu. Dulu kan kalau misalkan kita mau belak-belakan mungkin hanya segelintir orang yang tahu Jun. Jadi kayak aku sudah didiklatkan dari pertama April itu diklat penyiar. Oh iya benar. Jadi diklat penyiar Pak Helmi Yahya waktu itu masih di TVRI itu ngisi kelas terus dia bilang gini, nanti 5 besar terbaik di kelas ini akan saya diklatkan untuk Asian Game. 5 besar John. Kamu berapa nih? Nggak tahu ya. Jadi awalnya kan jadi kita ini pokoknya lakukan yang terbaik ya. Nggak, tapi ini serius. Jadi kita tetap belajar menyerap ilmu dari mentor-mentor, dari Mami Usi Karundeng waktu itu Pak Helmi Yahya sebenarnya tuh nggak ada kelas John. Jadi ado dia masuk tuh sebenarnya di jadwal tuh ado. Cuma karena naluri seorang public speaking gitu benar. Seorang speaker gitu kan, jadi dia masuk kelas dan sambil dia memberikan ilmunya, dia tuh juga ngasih semangat buat kami bahwa berlomba-lomba lah kalian. Ini ada event besar nih, tingkat Asia ada 5 besar. Jadi selesailah diklat. Dan pengumuman ranking nih. Dan pengumuman ranking itu ternyata tidak dilakukan secara random. Tidak dilakukan di kelas gitu, tapi by SMS. Bukan SMS, tua banget. WA. Udah ada WA tuh ya. WA udah 2018. Udah ada WA ya. Jadi WA. Terus kita dihubungi bahwa kamu lanjut ke diklat Asian Para Game. Bukan Asian Game waktu itu. Berarti 5 besar. Iya gitu. Tapi kita nggak disebutkan aku ranking berapa. Oh gitu ya. Jadi waktu itu yang masuk di angkatan aku, karena ada angkatan sebelumnya juga yang ditarik. Oh gitu. Sama penyiar terbaik daerah. Jadi ayo kita tuh masuk dah. Iya, ada nanti ceritanya. Jadi ketika aku dihubungi Jun, waktu itu sebenarnya ada ngarap-ngarap macam mana gitu kan. Cuma maksudnya kalau rezeki ya udah kita sudah lakukan yang terbaik karena kita berdua bukan sesuatu yang punya keluarga di situ. Kita benar-benar nol kan Jun. Aku jadi rindu nian muka Ren. Kok sudah. Oh ya maaf. Udah boleh kon. Aku sudah wudhu Jun.
Dan awak juga tahu macam mana perjuangan kita yang benar-benar kita cuma ngandalin kemampuan tanpa ada ABC di belakangnya. Maksudnya ini suatu ajang yang membawa nama Indonesia dan kita tuh juga masih yakin kemampuan tuh masih sangat dilirik. Iyalah, bukan hanya sekedar ada faktor X di belakang. Karena kita masih muda juga saat itu kan. Dan akhirnya buktinya kita bisa naik kan gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan waktu itu bukan rezeki kita juga udah bakal kita naik gitu. Karena memang ini sudah jalannya. Jadi dihubungi dan masuklah 5 besar. 5 besar itu aku Jambi. Jambi. Ulangi, aku Jambi. Iya, benar-benar. Aku Jambi. Ya, aku dari Jambi. Anggi dari Sumatera Selatan. Oh iya, sekarang yang DJ, di pusat. Sekarang di pusat, Anggi DJ. Sekarang di pusat. Terus, tunggu aku. Amelia Haidar, Jawa Barat. Amel. Oh iya, Jawa Barat tuh bukan yang cowok tuh. Enzo, ya yang di kelas angkatan aku 5 besar. Kalau Enzo sebelum. Dia malah udah ikut di kelas penyiar. Oh, udah ikut malah. Tapi dia karena basicnya sport caster, jadi dia masuk di situ. Nah, jadi yang angkatan aku tuh Jawa Barat, terus Friska Aswarini Bali. Iya benar. Friska ini cantik tuh ya. Cantik dan pintar juga. Oh iya benar. Dia besar. Maksudnya pemikirannya besar. Ya. Friska ini salah satu pemenang, tahu film Filosofi Kopi? Tahu dong. Nah, aku pernah ke situ tuh. Dia salah satu pemenang penulis. Oh, penulisnya dia. Iya, jadi Friska ini memang seorang jurnalis top ya? di Bali, salah satu. Aku fans sama dia. Dan satu lagi nih siapa ya? Aku lupa nih satu lagi siapa. Hamdan. Bukan siapa Hamdan? Bukan. Pokoknya 5 nih. Itu jadi udah ketemu di situ, ternyata kan enggak tahu nih siapa baik selain kami berlima. Kami berlima oke. Nah, ternyata yang lainnya tuh adalah penyiar-penyiar yang sudah dilirik oleh TVRI pusat. Nah, jadi kita semua penyiar daerah ceritanya, Jun. Penyiar daerah. Jadi selebihnya selain kami berlima nih, yang ikut di Diklat Asian Game itu adalah kawan-kawan yang memang punya track record bagus gitu. Dari mana lihatnya? Dari kita buat paket, dari LC, live cross kalau di TVRI ada live cross gitu kan. Itu yang selalu jadi penilaian mereka. Mereka tuh punya catatan gitu. Jadi mereka tuh bukan cuma sekedar nonton. Ayo Jambi up gitu udah. Mereka punya penilaian ternyata. Gitu. Nah, dari situlah nama-nama ini keluar dan termasuk satu lagi dari Jambi, Vidya Francisca. Nah, itu. Mantap, jadi Jambi itu ada 2 waktu itu. Ayo tuh boleh lah. Keren kan? Keren. Ya, itu juga rezeki karena memang kalau kita flashback lagi ke sana, Vidya ini menggantikan penyiar nasional. Woi, mantap. Nah, bahaya kan? Iya. Harusnya kan biasanya kalau penyiar nasionalnya nggak bisa, yang gantiin temen di nasional juga. Iya, benar. Jadi Vidya ini mau diratakan sama penyiar nasional jadinya gitu. Karena yang gantiin waktu itu. Kita cantumin IG dia di sini. Boleh ya. Sohib banget ya kita ya. Jadi Jambi, Jawa Tengah kita depan-depanan kan Jun. Ingat-ingat banget waktu yang kita cari makan sama-sama. Benar. Yang kita benar-benar depend kemana-mana tuh. Berempat. Berempat. Jadi perginya tuh langsung misa barengan dan nyampe hotel tuh bisa bareng lagi gitu. Bener, jadi cari makan lagi di luar tuh sama-sama, itu kayak wow, itu kayak sebuah namanya memori yang enggak bisa balik lagi ke situ. Tapi Ran, biar kau tahu Ran, setiap kita ngumpul di berempat nih. Setiap ngumpul terus kau sama almarhum dan yang kami omongin sama Mas Hari itu, kalian ngomongin kami ya? Iya benar sih loh. Jadi dia bilang setiap ketemu aja, pusing nggak Jun? Aduh, satu frekuensi kita masih. Ternyata kameramen Jawa Tengah satu frekuensi, aku satu frekuensi sama Bang Tego gitu. Jadi ya udah gitu kan. Pengennya pindah kamar ya. Tapi baik banget. Jadi almarhum orangnya baik, senior Jun di TVRI Jawa Tengah. Jadi tapi awet muda ya? Awet muda. Jadi maksudnya senior itu kayak sebelum aku masuk di TVRI Jambi, dia sudah duluan berkiprah di TVRI Jawa Tengah. Dan kita tuh sering DM-an tapi belum pernah ketemu. Oh gitu. Jadi waktu itu taunya Mbak Nia kan, waktu itu dari Jawa Tengah, ternyata Mbak Nianya sakit dan Mas Tego ini yang gantiin. Dan akhirnya pertemuan pertama itulah yang di depan kamar yang kebetulan kita. Berarti yang langsung so asik tuh palsu ya? Enggak, maksudnya bukan so asiknya palsu, tapi pertemuannya pertama. Tapi so asiknya memang sudah di Instagram. Gitu-gitu. Jadi gitu ya? Gitu. Jadi langsung brek gitu, just gitu. Aku kira tuh kayak, sudah akrabnya budak nih tuh, dak rupanya yo. Baru. Baru mengakrabkan diri, tapi kan kalau sudah satu frekuensi.
Jadi kan, nah jadi itu kayak apa ya namanya ya, perjalanan yang kita bisa kenang nanti, apalagi kau sudah punya anak kan Jun, udah 3 kan? Satu iya. Kage 3 tuh. Aku punya cerita. Wah, bandel-bandel bapak kok kayak gini nih. Penasian kok. Mudah-mudahan anak kau percaya Jun ya. Kan ada fotonya. Oh ya bagus. Iya. Itu Jun. Terus kalau misalkan di cabur-cabur, kan kita ingat gak? Kita tuh pergi keluar dari hotel tuh jam 7. Iya benar. Nyampe ke hotel lagi tuh udah jam 9. Iya karena banyak macet Dan juga memang padat. Iya padat, iya benar. Jam 9 kita nyampe hotel itu, belum nyampe kamar kan kita udah di WA lagi di grup. Iya. Ajun sama Randy besok kesini lagi. Tapi perasaan gitu yang begawinian Randy. Aduh ingat kau yang nyampe. Kan kau dapat kamera merah ini. Iya. Sabar Mas ya. Aku lagi di mana? Lagi jalan. Aku lagi di pasar apa gitu dong. Ya, di Senen lagi di Pasar Senen. Lagi gitu. nyari lensa. Iya, kok bisa belanja bisa, pikir hati aku. Kok kita tidak ya? Kita cuma minggu libur nyerang. Kita cuma minggu libur. Ay, ya. Kacau. Dan itu didesak-desak. Tapi jadi ini kan, jadi sebuah apa namanya? Jadi sebuah kebanggaan lah. Kebanggaan, Jun. Ya, jadi memang 14 hari kita di situ tuh memang kita benar-benar kerja, benar-benar nyari pengalaman kayak gitu. Kalau jalan-jalan kan tuh bisa lain waktu kapan-kapan segala macam. Karena kalau kita cuma mindset kita cuma nak jalan ke Jakarta segala macam, ya kita tidak dapat ilmunya, tidak dapat hoe-nya. Tapi memang Ran, aku dulu waktu sebelum nonton langsung Ran, kayak Indonesia menang, bendera kita naik, ya udah gitu baik kan. Iya. Kalau di TV situ, juga gitu kan? Iya, kalau di situ ya ampun Ran, nyampe merinding kan janggut kita. Kayak nangis rasanya. Sudah aku nangis waktu itu juga. Nangis ya? Waktu yang aku nangis. Aku malu lah. Kalau aku sih nangis langsung. Gitu. Enggak, tapi ini momen yang paling haru itu. Tapi aku ada satu yang momen pasti kamu ingat. Apa tuh? Tidur waktu kita liputan di catur. Iya itu parah Ran. Jadi kami dulu pernah waktu kami liputan di cabur catur, baru masuk nih HP ditahan Ran yo. Handphone ditahan, nggak boleh bersuara, nggak boleh berisik, jalan harus pelan. Iya. Terus, parah, jadi hening, keri gitu, kacau nih yo. Apalagi gini, maksudnya kayak kalau orang yang biasa aja main catur tuh kan kita mau nonton tuh kayak apa gitu. Iya, gitu. Apalagi ini teman-temannya blind chase tuh yang nggak bisa lihat gitu Najo. Jadi cheese. kayak main raba-raba gitu nih. Cheese-nya tuh dari magnet kan, jadi tidak bisa jatuh. Kebayang kita harus ngeliput di situ. Iya. Dan aku jadi sebagai kameramen situ, nih apa ini yang mau diambil gitu nih. Dan yang menang siapa, yang kalah siapa enggak tahu. Jadi kok masih mending cuma gambar yang bisa ada di situ. Lah aku mau nulis apa, Jun? Oh iya juga deh. Apa gimana mulai nulisnya tuh gimana? Aduh, gitu. Tapi akhirnya kan karena kita juga ada teman-teman lain juga bisa kita tanya segala macam ini itu. Akhirnya jadi. Iya, dan berita kita selalu naik. Tapi Ran gini Ran, sewaktu kau diklat nyambung enggak ilmunya itu Ran? Nyambung. Cuma ada satu hal gini. Kan tadi kita yang di awal aku bilang, aku diklatnya tuh diklat Asian Game. Oh, Asian Game. Jadi pas hari H di Asian Game aku nggak jadi berangkat. Ya nggak tahu ya. Pokoknya orang-orang itu. Cuma untuk membesarkan hati, kebayang gimana di dalam sini Jun. Kalau dibilang sakit berdarah, iya gitu. Ya. Nggak mungkin. Tapi paling tidak kan dapat ilmunya Ran. Itu satu. Jadi untuk membesarkan hati aku tuh, jadi kayak oh iya aku kan nggak rugi apa-apa. Iya. Benar. Aku diklat dibiayain. Benar. Aku dapat segala macamnya dari mulai tiket pesawat, makan minum sampai uang saku. Iya benar. Terus aku waktu Asian Games tidak dipanggil itu kan siapa yang rugi? Iya benar juga. Nah gitu kan, yang orang yang sekolahin aku kan di pusat kan. Karena aku udah dipanggil ya sudah gitu kan. Jadi kayak wah lihat teman-teman yang satu perjuangan di klub itu Jun, dan mereka berangkat, ada di Palembang dan ada di Jakarta waktu itu kayak aduh, cuma bisa membesarkan hati masing-masing teman-teman, tapi rajin video call. 1 atau 2 bulan kemudian kita Asian Para Games dan langsung dipanggil tanpa ada seleksi apa segala macam. Kita langsung dipanggil dan kita berangkat dengan pesawat yang sangat pagi, dikasih sarapan. Terus Lur, kami pernah dulu. Ini terakhir nih, hari terakhir nih, Jok. Dah, bowling kok salah tuh. Ayo bowling. Ini kan pecicilan nih anak nih. Wah, pecicilan aku dari Indo anak udah tuh gitu. Jadi sempat agak ribut dikit debat gitu. Masalah pulang. Iya. Kamu kalau mau balik duluan lah Jun gitu. Weh, mulai sakit hati aku. Wah, kurang ajar ini budakku bilang. Paginya serempak masih aku. Terus
Yo aku ngalah lah kan, gue bilang Ran jangan lagi tuh Ran, kita perginya serempar lah balik. Tapi itu semuanya ada Jun, ada dramanya. Iya, benar. Tapi kalau sama Ajun, kalau kita sama-sama yang di Jambi ini, kita tidak pernah yang hal-hal gitu, cuma hal-hal kecil kayak gitu, iya, Pak. Karena si bujang ini kan masih pengen jalan. Iya, pecicilan ini, Bro. Ketemu satu spesies benci aku. Ulangi. Ketemu sama reporter. Iya. Kasih loh Jun. Iya, Oke, lanjut. Iya, lanjut. Jadi ya kita udah berapa abad tidak ketemu ya. Iya, kita terakhir ketemu di kapan Ran ya? Kayak lamonian ini. Lama lah Ran. Lama sudah Jun. Terakhir syuting Harmoni itu 2019. Iya, waktu kau masih tes tuh. Udah. Iya, tapi udah lagi running kok tesnya tuh, ya kan? Bukan tes lagi, udah CPNS. Oh, kesebut. Sombong amat anjing. Ya kan. Jadi kayak sebenarnya aku tuh berat Jun kalau meninggalkan di sini jadi seorang hobi kau di sini sebenarnya kan. Hobi, ya, zona nyaman, ya, benar, zona aman dan nyaman. yang alhamdulillah sedikit demi sedikit aku kuasai dan akhirnya jadilah kita di Asian Para Games itu. Pencapaian kan luar biasa. Asian Para Games itu bukan setahun sekali kita bisa dapat lagi. Kemarin kan 60 tahunan ya. Nah, jadi kayak ada kesempatan dan kita ternyata lolos ya. Jadi kebayangan gimana nyamannya aku di sini bekerja di dunia broadcast sebagai news anchor, newscaster, reporter segala macamnya, dan Tuhan berkata lain. Iya benar. Nah, jadi obrolan kita Tuhan yang di toilet itu. Tapi waktu di toilet tuh Ran yuk, ya kan? Memang rezeki itu udah kemana sih Ran yuk? Tapi bukan karena toilet kan? Bukan, maksudnya Jun tolong Jun gitu deh. Yang ininya dikompres gitu. Kurang ajar sambil boker deh. Sebelum berangkat juga ada yang aku tolong. Dari mulai almarhum nolong kau juga kan? Iya, almarhum Mas Ben. Itu pokoknya yang aku repotin tuh. Jadi kayak minta tolong scan dikompres lagi. Dipres lagi karena supaya masuk ke situ kan. Harus berapa KB gitu kan. Dan akhirnya sebenarnya malam itu tuh selesai Jun. Sebelum besoknya kita berangkat Senin aku ingat. Jadi malam Senin tuh sore kan masih Jambi dalam berita. Abis itu maghrib berisik. Iya permisi Pak. Iya hati-hati. Hati-hati Pak ya jatuh. Pak Aras aman Pak? Aman Pak. Iya. Jadi besok kita berangkat dan malam itu aku dalam hati aku gini. Kalau misalkan memang belum tutup, masih kayak 3-4 hari lagi. Oh, masih lama. Tapi kan besok udah berangkat ke Jakarta. Oh iya benar-benar. Kalau misalkan aku tunggu besok aja atau besok bela pas di Jakarta gitu kan pasti ya kita berangkat jam 7 balik jam 9 kapan daftar online-nya waktu itu kan. Akhirnya aku cuma dalam hati sih aku cuma ngomong kayak gini. Kalau memang ini rezeki aku waktu itu kan susahnya nih daftarnya kan karena banyak jutaan manusia mengakses website. Iya benar-benar. Akhirnya kan down kan. Iya. Aduh dari subuh sampai ini tidak pernah bisa masuk Jun. Jadi masuk sekali cuma satu kan tahapnya banyak puluhan. Masuk satu tahap akhirnya tidak bisa lagi diakses. Akhirnya aku cuma ngomong gini dalam hati aku, kalau misalkan memang rezeki aku besok aku mau berangkat Asian Para Games malamnya aku harus daftar harus selesai daftar online dan selesai dong Jun. Selesai ya? Selesai. Oh ya mantap. Nah itu jadi kayak maghrib abis maghrib itu aku cuma ya udahlah aku bilang kan nggak tahu yo jaringan tuh lancar. Memang sudah lancar begitu kayaknya. Belum lancar. Oh, belum lancar. Pas aku itu tadi yang sebelum aku buka komputer itu jadi kayak kalau memang rezeki aku bilang enggak. Iya. Nah itu mungkin salah satu jalan. Tapi ini yang kedua Ran atau yang pertama? CPNS yang kedua. Oh ikut CPNS yang kedua ya? Yang kedua. Jadi yang pertama waktu itu ke Menkumham tidak lulus 2017. Kau nikah tahun berapa? Aku nikah 2016 akhir. 16 kan aku udah datang ya. Oh iya, kurang ajar. Itu lah kan. Kau ikut BI. Persiapan masa depan Jun. Jadi kawan-kawan ini kan penuh dengan perjuangan. Bocor-bocor tapi mikir masa depan. Iya kan, bagus kan? Bagus sih Ran. Bagus. Dan maksudnya bocor di luar, di dalamnya tebuk. Tebuk itu bahasa mana ya? Tebuk itu bahasa tanah ya. Kampung aku bilang tebuk juga kok. Tebuk itu kayak jebol gitu. Jebol ya. Jadi kalau bocor kan masih kecil. Ya kecil. Kalau tebuk tuh udah menganga aja. Oh, menganga. Udah menganga aja. Mas kok kayak gitu? Menganga. Oh gitu. Ay kacau kan. Kacau. Nah, jadi tuh sampailah ke Jakarta. Apa ya nama itu kita? Tulip apa ya namanya ting? Itulah pokoknya.
Akhirnya curhatlah sama Ajun yang mau mendengarkan. Dan sebenarnya bukan mau mendengarkan. Nggak ada lagi pilihan kan? Iya, ada aku tahu dan aku paksa. Iya, jadi ya didengar baik sih gitu. Iya kan? Tapi aku terharu dah. Terharu aku. Ya kan? Jalan-jalan hidup aku terharu. Iya kan? Iya. Jadi curhat-curhat di toilet. Ini benar-benar boker, bukan iya, yang sampai ngeden tuh ngomong. Nah, gitu. Jun, tolong Jun nih gitu. Tapi di sisi lain itu jadi apa namanya? Jadi cerita kita. Iya, benar sih. Dan cuma kita yang tahu gitu dalam kamar tuh. Bukan. Ada kakinya berang. Kakinya berang. Itu Jun jadi kayak karena aku bilang yang jalan tuh Tuhan sudah nakdirkan aku ketika di akhir di akhir aku di TVRI kita dapat sesuatu yang puncak. Iya. Enggak sih Jun? Sampai kayak titiknya gitu. Titik yang tertinggi gitu. Ya untuk aku, untuk kita itu sesuatu yang tertinggi. Tapi bahkan sebelum diklat istilahnya tuh. Iya. Malah gitu. itu sebenarnya aku tuh jauh melampaui. Iya, sekarang masih banyak senior waktu itu. Tapi akhirnya kok bisa aku ya gitu nah. Iya kan? Enggak tahu ya Jun. Kan kalau dipikir-pikir ya memang ilmu belum ada. Aku kan masih grogi parah. Waktu di Asian Game Bang Dedi kan sama Vidya. Kok bisa aku gitu. Aku juga bingung kok pakai susu apa sih Jun? Susu beli micin. Tapi udah kelar. Sudah ya. Ya Nian. Iya sudah. Alhamdulillah udah clear. Udah ada omongan di belakang. Aku tanya tembok bisa ngomong ini. Bisa ya? Sudah selesai di para game segala macam, sampailah ke bandara. Kami pesawat jam 11 atau jam 10 laran dia. Balik ya? Iya balik. Aduh, lupa pagi pokoknya karena permintaan aku. Iya. Si Randi ini tidak mau. Pengen agak siang. Bangunnya pasti. Rupanya orang pusat bilang, "Yaudah Jambi sama Jawa Tengah serempak pesawat pagi itu." Mati kau menang. Dan kita pergi subuh kan? Iya, kita pergi puas Jun. Nyampe situ tertidur kami juga gitu. Tertidur dibangunin tukang yang ngepel tuh nah. Parah kalau harus ketinggalan tuh kan. Iya, jadinya kayak apa ya namanya? Bukan karena karena memang kita dekat sama Jawa Tengah, Bang Tego, Bang Ari ya. Bang Tego, Bang Ari. Jadi udah sama-sama sih. Akhirnya sudah di situ kayak ya udah ngikutlah aku, akhirnya aku ngalah. Ngikutlah aku dan akhirnya ngedumel kan. Kan tahun-tahun sampai sini kan Tedok juga lagi. Kita tuh masih gelap. Aduh. Karena kita juga takutnya namanya Jakarta kan macet atau kayak mana, yaudah lebih baik kita nunggu kan. Akhirnya ya sudahlah. Ya. Walaupun sempat berdebat hana itu. Tapi agak seru juga sih. Ya kan. Ternyata kita punya prestasi ya Jun. Iyalah ini ngomong. Ini apa Jun? Enggak tahu Jun. Kau ngoceh panjang lebar. Hidup kan on kan? Guys, hidup kan? Lur, audionya udah hidup kan? Oh iya. Udah lanjut. Cek cok. Agak keluar udah ada audionya. Tapi itu satu prestasi puncak yang kita mungkin bisa bakal jadi cerita kita sampai kapanpun. Karena itu mungkin sekali seumur hidup Asian Game kita ketemu kayak gitu. Jadi tapi aku bersyukurnya dapat para game. Iya itu gitu, Asian Para Game tuh kayak. Nah itu juga tadi Jun, yang tadinya aku harus Asian Game. Nggak jadi, yang tadi aku ngedumul dalam hati tapi mencoba besain ngenain hati. Akhirnya dapat rezeki di Asian Para Game dan ternyata makanya lagi kan Tuhan tuh nak nyuruh kita lebih bersyukur Jun. Nah gitu. Iya beneran. Nah itu kayak gitu makanya bilang nggak kenapa kita yang pertama kenapa kita bisa dipasangin. Yang kedua kenapa kita yang ditunjuk dari Jambi untuk bukan mewakili Jambi tapi mewakili Indonesia. Ini mundur lagi nih Lur. Mundur camp baru datang. Iya. Terus ada yang bilang, "Randi kok kamu bawa adik?" kata dia. Anjing, aku dibilang Mbak Fitri, produsernya. Kok kamu tugas bawa adik kata dia nyopan. Emang saya mirip itu apa kita Jun? Tidak kan? Kita sama-sama manis. Iya cuma kok aku bawa adik. Jadi kesannya aku tua Jun. Iya sih. Makasih loh gitu kan. Tapi semua teman-teman kan bilang gitu kan. Termasuklah Bang Tego. Dia sudah bilang almarhum tuh bilang kamu kok mirip sih ini. Iya benar ya. Ya enggak tahu gitu. Memang ya begitulah pokoknya. Besok kita bikin tigoran sama Hairul. Ya pas kita tigo. Ceweknya Mutia. Jadi temanya apa deh? Kembar 4 gitu. Oke. Apa anak yang terpisah. Anak yang terpisah. Aduh. Tapi apa namanya balik lagi kayak apa yang sudah kita raih itu sebenarnya kalau maunya aku tuh. Iya benar. Aku orangnya tidak pernah puas sebenarnya John. Iya bagus lah. Setelah balik dari situ justru semangat aku makin nambah. Cuma makanya aku bilang Tuhan ngasih jalan lain. Dunia kau udah beda. Masih di dunia aku Jun, bukan dunia lain Jun. Maksudnya ada di zona nyaman lagi kau zona aman. Kau masih nengok aku kan Jun. Masih. Tapi kaki aku ngambang. Iya. Jadi kayak nah
Jadi setelah pas ternyata aku lulus itu Jun. Nah, terus kayak mana kau? Iya aku udah di situ lagi. Aku harus merubah sikap pasti kan. Pasti merubah sikap. Itu kayak mana Ran di ngatasnya Ran? Bukan cuma sikap, semuanya berubah. Jadi kayak makanya aku bilang kalau di sini kan kita benar-benar kerja tapi kayak ada kerja kayak kita ngobrol kayak kalo gitu. Kalau di sini kan itu kan. Dong. Jadi kayak kerja kayak ada kerja. Gimana sih? Tapi profesional, kita profesional ketika kita bercanda, tapi ketika kita on air ya kita profesional. Ya itu yang bikin rindu tuh Jun, maksudnya kayak hal-hal yang tidak mungkin lagi aku dapat di kerjaan baru aku nih. Oh berarti yang baru nih serius terus gitu ya? Iya, apalagi bidangnya pengawasan. Oh benar-benar. Ngeri dak? Iya ngeri. Gitu ya. Jadi pas baru pertama kali lulus pergilah ke Tanjab. Tim kan ada bar juga. Iya, Tanjab tim. Saya motor Jun. Motor ya. Dengan debu di mana-mana. Seru nih ceritanya, pasti seru nih. Deng. Dari Jambi itu aku tuh kayak aku enggak tahu ngelewati apa banyak. Gini dulu. Kau buka website dulu. Ya. Lulus. Ya. Alhamdulillah. Gitu pasti kan ya Allah gitu. Nah, terus itu kayak aku tuh malam apa siang dapat kabar? Bukan, salah. Itu tuh yang website itu baru bahan. Oh, baru bahan. Jadi banyak kawan-kawan yang justru di bahan juga enggak lulus. Apa kayak mana nak masuk ke tesnya selanjutnya. Kami kan masuk lagi sudah didata lagi, ini lagi diperiksa Jun. Digrepe-grepe Jun. Reaksi kau kayak mana digrepe? Jadi digrepe-grepe maksudnya. Kiri bang gitu. Iya, kiri bang lagi bang. Wah, gitu kan. Jadi kayak benar-benar kita cuma pakai baju putih, celana sama sepatu. Ikat pinggang ya enggak boleh. Bayangin yang kawan-kawan itu tuh pegang ya celana yang lor-lor. Gitu ya? Iya, jam tangan enggak boleh, alat tulis enggak boleh. Jadi dikasih semua dari situ. Kalau bisa mungkin enggak pakai apa-apa Jun. Jangan ya. Nah, jadi sudahlah nunggu. Akhirnya karena itu sudah mau maghrib Jun. Karena sesi terakhir ya sudah mau maghrib, akhirnya dibilang gini, ya udah yang ibu hamil dan menyusui duluan kayak gitu kan. Ya udah aku masuk gitu kan. Langsung toel. Oh ya maaf Pak, maaf. Nunggu lagi. Dan ini aku ingat nih, nunggu lagi keluar. Jadi karena kami juga tidak bakal mungkin nunggu yang 30 orang. Berapa sesi 30 orang? Akhirnya nunggu yang kelas yang atas tadi yang harus serempak. Dan aku ingat nih Jun, naik ke atas tuh azan maghrib. Udah sholat berarti ya? Ya kayak mana Jun? Oh iya juga. Nah gitu. Jadi dari yang awal kalau kita zaman sekolah tuh kan ngapal tuh yang komat kamit, apalan kita kan itu kan buyar Jun. Karena udah kayak mana? Suasana tuh udah itu ya, udah riwah gitu ya. Udah riwah, satu udah kayak udah pasrah lah. Iya, pasrah lah gitu. Dan ternyata kepasrahan aku tadi sebelum masuk kelas itu berdampak positif. Tahu apa? Apa tuh? Jadi pas aku bilang aku pasrah tuh sudah. Jadi aku tenang. Oh iya juga. Positifnya aku tenang. Karena kan sebelumnya kan kayak mana nih ini sambil mulut nih komat kamit hafalan bayangin aku ngapal apa gitu pokoknya yang undang-undang ini segala macem. Nah dan akhirnya makanya aku bilang ada dampak positif. Itu cara Tuhan ngasih rezeki dah. Kita tidak tahu ada pula lagi kesambah petir server. Dan akhirnya aku duduk temenung di bawah tangga yang sudahlah. Dan kata sudahlah tuh kayak nyerah gitu. Kayak ya sudah sih apa gitu. Jalan baik gitu ya. Jalan baik gitu dan semua hafalan aku tidak ada lagi dan aku cuma yang kayak bengong, kadang nguap. Udah ada semangat lagi. Semangat lagi dah pas mereka keluar nih, yang di atas keluar kan udah naik. Aku ambil komputer sudut pokoknya dekat tembok. Bisa milih ya Ran? Kan pas kita masuk kan satu-satu, nah udah kau duduk dimanapun gitu. Gitu. Jadi waktu itu tes itu berapa ratus orang itu 100 lebih orang itu kan kau sebelahku nih soal nomor 1 di aku, di kau nomor 4 jadi kau tidak bisa nyontek aku gitu. Jadi aku juga tidak ada niat nak nyontek sama sekali, tidak ada. Jadi aku cuma pasrah. Ya udah pasrah. Jadi aku cuma kayak main game game tebak-tebak gitu. Bukan tebak-tebak sih, kayak game wants to be game. Tapi game mindset aku tuh kayak game. Jadi mungkin sebelah aku nih mbak-mbak ini mungkin dia risih Jun. Karena itu aku baca gitu kan. Persamain ini. Berisik menikmati. Dan tidak ada sedikit pun aku deg-degan. Santai baik gitu. Santai bla bla bla. Dan akhirnya sudah ya udah sih aku bilang kan. Dan ada aku soal nomor 53. Aku ingat karena pas sudah aku selesai masih ada 3 menit terakhir. Ternyata soal nomor 53 itu tidak ada soalnya, cuma ada option A B C D E. Nah, masuk
soalnya gitu kan. Tangan aku lupa, aku bilang kan ini. Ya, oh pipis gitu. Iya, Pak, soal pipis, Pak, pipisin. Mau dipegangin gitu. Enggak ada. Pak, enggak ada soalnya gitu ya. Akhirnya enggak ada soalnya, Pak, tapi ada opsinya gitu kan. Oke, ini nih bonus biasanya. Tahu ya peres apa tidak gitu kan. Untuk nyenangin hati kan. Iya. Apapun yang kau jawab betul tuh. Entahlah kata bapak tuh gitu kan. Kayak mana aku bilang kan, akhirnya aku jawab C. Ingat dan aku jawab C. Sudah kan? Sudah 1 menit terakhir kan hitungan mundur Jun. Orang yang sudah finish tuh kan udah lulus. Jauh. Di angkatan aku 2018, tesnya 2018 itu kan banyak yang gagal. Cuma 27%. Yang lulus. Yang lulus. Nah, jadi sudah itu passing grade-nya tinggi nih ya, soalnya susah nih ya. Susah ya. Jadi waktu itu BKN tuh ngasih option plan B gitu nah Jun. Taunya ini agak yang lulusnya agak seleksi ini lagi. Dia tidak kalau menurut aku sih mungkin dari pusat sendiri tidak ada ngukur yang tingkat kesulitan yang soal itu terlalu apa namanya saya ada bilang komplek. Aduh, tidak ngukur maksudnya susahnya. Iya kameramennya nih. Gini rasanya. Iya betul. Kombrek gitu nah. Kombrek. Kacau. Aduh, apa sih tadi namanya? Itu passing grade. Jadi tingkat kesulitannya itu mungkin orang ini tidak ngukur kayak mana dan itu susah nih, yang serius aku tidak bohong. Iya benar. Jadi kayak aku cuma yang santai, aku kayak main game yang tebak-tebakan. Oh ini. Tapi matematika aku beberapa yang aku icek-icek nyari kan. Tepat Jun. Sudah selesai kan hitungan mundur 1 menit hitungan mundur. Habis. Belum. Aku bilang finish dah ya. Karena kalaupun kita tidak finish, waktunya habis, dia finish otomatis. Iya. Nah, finish dah ya. Jadi 10, 9 finish, terus aku tutup mata. Pas tengok. Aduh, aku tidak mau nengok. Aku tidak mau nengok. Jadi kayak aku tidak mau nengok gitu kan. Tapi aku tengok sini gitu kan. Ngelirik dikit lah ya. Tidak, belum. Kawan-kawannya ada. Terus yang di belakang ini bilang, "Wah, nilai abang tinggi nian," katanya. Ini komentar aku nih. Iyalah. Aku di sini yang dibilang, "Wah, nilai abang tinggi nian," katakan. Berapa emangnya? Itu aku tidak mau nengok. Dan akhirnya aku pas noleh 350 Juni. Tepuk tangan coy. Ini inspirasi nih. Iya kan? Iyalah benar. Waktu itu 350 itu tinggi nian sudah. Karena passing grade-nya tinggi juga kan. Tingkat kesulitan. Iya, kan banyaknya yang enggak lulus tuh. Di Tanjab Timur tuh kalau enggak salah yang lulus murni itu 17. Selebihnya kan ada waktu itu akhirnya dari pusat ngasih kayak kesempatan untuk yang formasinya benar-benar tidak ada lulus. Iya, yang di bawahnya lagi kan? Bukan, formasi itu formasi ini. Kosong data yang lulus passing grade. Oh, gitu. Nah, diangkatlah 3 orang. 3 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Misalkan 1 orang dibutuhkan nih, tidak ada yang lulus nih, berarti ranking 1, 2, 3. Oh gitu. Untuk ke tes SKB. Nah itu saking, ini aku tidak bohong, jadi kayak mungkin kawan-kawan yang nyoba di 2018 itu tahu kayak mana susahnya. Berarti sekarang tuh mudah ya Ran? Kalau sekarang itu bukan mudah sih, tapi lebih gampang. Sama banget. Dan maksudnya tuh dari BKN sendiri tuh sudah bilang menurunkan juga, gitu ya. Tidak mau kecolongan kayak yang ini. Kan kami akhirnya lama dari tes pertama ke SKB yang kedua. Gara-gara itu tadi. Oh gitu ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya setelah melalui itu semua, memang akhirnya aku lulus tunggal ternyata di formasi itu. Waktu itu bangga karena aku akuntansi Jun. Iya. Waktu akuntansi di Tanjab Timur tuh satu-satunya yang buka akuntansi. Cuma di yang kantor aku sekarang. Nggak percuma kau lulus kuliah lamo Daran. Ih, makasih loh Jun. Dan kan pinter nih yang kalau lamo tuh gitu. Kayak menjiwainan gitu dah ya. Jadi itu dia Jun, selama aku di sini kuliah berapa selama lama pokoknya lama gitu. Jadi selama aku di dunia penyiaran, ilmu akuntansi aku tidak pernah terpakai. Oh iyalah, karena kan udah sinkron. Ya gitu. Paling kayak dialog gitu kan tentang ekonomi atau apa. Iya benar. Dan akhirnya setelah masuk ke sini, ilmu akuntansi itulah yang membawa aku. Tapi masih ada ilmu akuntansinya? Ada sih, dikit. Dan akhirnya karena itu dia tadi. Nah, nyambungnya ke cerita tadi yang naik motor ke Sabah. Oh iya benar. Kan sudah lulus nih. Udah lulus. Itu tuh kayak pernah enggak sih kau naik motor misalkan dari rumah kau ke sini yang tiba-tiba lah nyampe Oh, udah mati raso ya. Bukan mati. Jadi apa? Mati raso tuh kayak apa? Kayak gini, tahu-tahu aku pernah kayak gitu tuh.
Waktu nak nikah. Oh, tapi di dalam hatiku kok tuh berkecamuk kan, ada lah apa gitu kok ngomong dewek gitu aku. Jadi aku kayak ngomong dewek tuh kayak apa yang kau ngomong itu Ran? Nah, yang aku ngomong itu kayak yang pertama bisa dak ya aku. Oh gitu. Kerja yang benar-benar dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Nah, atau kayak berikutnya tuh kayak dulu kan kita kerja di sini kayak main. Tapi kita profesional. Bener. Tapi pas di situ kan enggak bisa. Harus rapi karena ada gitu, kode kan? etik. Iya, kode etik yang berat gini segala macam. Terus ya hal-hal kayak gitu yang membuat aku kayak berpikir gitu. Tapi di satu sisi itu kayak tapi ya kalau misalkan ini nih ngapain aku ragu kalau misalkan aku sudah dikasih jalan kayak gini. Iyalah benar-benar. Nah, sudah dibuka pintunya. Berarti maksud aku tuh balik-balik kayak kayaknya Tuhan nih yakin aku bisa gitu kan. Ada ngondek lagi gitu. Kecaplos gitu. Padahal aku udah nahan-nahan dah. Iya, aku udah sembuh tau dah. Tidak maksudnya tuh kayak biar apa ya namanya ya. Tapi aku yakin kan kau tahu kan aku kalau misalkan siaran ditelepon sama mama aku Jun. Iya. Lagi balik beliin iya mak. Maksudnya tuh kayak doa orang tua. Oh iyalah. Nah, kalau itu udah ada ya. Anak yang berbakti kepada orang tua. Iya, pencitraannya. Iya benar. Gitu, tapi itu aku yakin karena bukan karena aku, bukan. Itu bukan karena aku yang pintar, sok pintar atau kayak mana, bukan. Tapi itu tuh kayak di sepertiga malam mama aku waktu itu almarhum bapak masih hidup kan yang kayak supaya dapat kerjaan yang kayak mana bagus gitu. Yang jelas lah. Yang jelas lah gitu, bukan di sini bukan berarti tidak jelas. Iya, cuma kan cuma feature gitu. Iya benar. Kayak apa ya? Jadi kayak jalannya gitu. Enggak sedih. Jadi kayak sedih lagi. Jadi kayak sudah nyampe di situ tuh. Sampai dengan kan dad gitu maksudnya. Bukan tinju. Jadi sudah nyampe situ Jun kan apa namanya panas di Sabak kan beda. Tahu aku panas. Itu satu amboy gitu aku bilang astaga bisa dah nih ya. Aku tiba-tiba di Sabak Tapi lagi aku potong apa tuh? Heboh orang sini Ran. Kau jadi masuk masuk itu tadi inspektorat tuh. Iya po. Setelah aku out. Kau kan kayak gitu. Terus banyak ada yakin kan? Kayak bisa teng. Nah, bisa kan? Randi ini kok gitu. Profesional. Oh iya benar. Nah, gitu. Kau pernah enggak nengok aku ngondek kalau misalkan biar nyiar berita? Enggak dong. Enggak kan, cuma gini. Kita bisa nempati diri. Iyalah, ini kita agak serius nih. Iya, benar. Iya. Jadi siapa yang kita hadapi? Siapa audiens kita? Iya benar. Dan sedang apa kita? Nah, jadi siapa yang kita hadapi ini? Dan mungkin kita berhadapan misalnya dengan gubernur, tapi kita pecicilan. Iya. Tabok lah. Karena tabok. Yang kedua, kita maksud aku bisa menempatkan diri itu adalah ketika selesai siaran, baru tanda kutipnya artisnya itu ketika on air. Tanda kutip, paham enggak sih? Jadi jangan pernah ngerasa kau tuh artis gitu. Walaupun aku sih ini serius. Jadi jangan pernah merasa diri kita artis. Aku gitu. Ini gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya jangan pernah merasa diri kita artis, jangan pernah merasa diri kita tuh sudah di atas, jangan pernah ngerasa diri kita tuh sudah aku yang paling hebat gitu. Jangan. Enggak boleh. Kenapa? Itu tuh jadi bumerang kita, karena kalau kita berpikiran kayak gitu, kita enggak bakal mau belajar. Iyalah benar. Aku udah kita udah nolak. Nah, itu. Iya, bisa nih. Kan mindset kita DWM buat kayak gitu. Bener. Terus yang terakhir siapa audiens kita. Nah, ketika kita misalkan audiensnya memang di acara news, pasti audiens itu kan orang-orang yang mau menonton news itu kan orang-orang berpendidikan. Benar. Itu bisa ada surveinya Jun, karena news itu tidak semua orang nonton. Berita itu tidak semua orang nonton. Benar. Walaupun berita itu penting, tapi orang yang nonton berita itu yakinlah orang-orang yang butuh informasi pasti kan. Nah, pasti itu orang-orang yang berpemikiran kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak apapun yang kita mau kita lakukan, kita tuh tahu di mana kita tegak. Kayak gitu. Jadi selama aku misalkan di kantor aku yang sekarang ini, aku profesional kayak gitu. Nah, walaupun seprofesionalnya kita ketika lagi rehat, break apa segala macam kan, ya udah sih kayak gitu kan, ngobrol apa segala macam, jadi kita bisa ngeblend gitu Najun. Kita ngeblend tuh dengan orang kantor, jadi diri sendiri, jadi tidak perlu kayak kalau misalkan aku nak jadi kameramen aku harus jadi kayak kau, aku harus jadi kau, tidak bisa gitu. Jadilah diri sendiri sesuai dengan apa. Karena kalau kita
semakin kita acting yang kayak gitu tuh Jun, semakin orang tidak suka. Iyalah benar-benar. Fake. Iya palsu. Nah, kayak gitu palsu, cuma kita harus pegang prinsip profesional. Itu maksud aku kayak ketika kita ada, kalau di kantor aku kan misalkan ada tamu yang mau bertanya apa segala macam Jun, ya harus dilayani sesuai SOP. Kita tahu porsi kita gitu, itu basic Jun. Kita tahu porsi kita gitu. Di mana kita harus ngerem, di mana kita harus maju gitu kan. Kapan kita harus injak gas tuh, kapan kita harus injak rem, dan kapan kita harus manuver. Cila manuver gitu kan. Tapi maksudnya daging gak lo ngomong ya sama kan, ini. Kasih lo, lemak lo ini semua. Maksudnya berisi informasi ya kan. Iya, itu. Dan satu lagi Jun. Tapi belum sembunyian kan? Sudah sembuh. Oh sudah sembuh. Berpacaran. Udah ada cerita lucuran waktu baru masuk sampai sekarang. Yang di kantor baru. Di kantor baru dong. Masa ada lah Jun, aib Jun. Aib ya? Apa kayak gitu yang ada Jun. Jadi balon meledak gitu. Piring jatuh gitu. Itu tuh doa kawan-kawan yang di sini lah tuh. Oke, kok balon meledak kayak mana lata-lata, tapi tidak Jon. Ya? Kau harus percaya profesional aku Jon. Ini aku serius nih. Aku yakin kalau kau profesional. Iya gitu kan. Cuma kan masa itu untuk main-main kita biasa seruan, dan aku juga orangnya tidak tersinggungan gitu. Memang ya orang namanya orang bercanda gitu kan. Malah aku ngondekin sekalian kan kayak gitu. Jadi kayak biar bisa kita ngeblend apa segala macam. Kita bukan mau jadi orang lain, tetapi ya ngapa sih kita naik jaim? Iyalah, ngapain kayak gitu nah. Yang penting kan pas tugas serius. Profesional itu yang maksud aku tuh kayak mungkin kawan-kawan di rumah juga ada niat nak bisa dak ya kayak gini-gini, tapi aku kayak gini-gini. Ya kau dak bakal tahu sebelum kau nyoba. Iya benar-benar. Nah, jadi ngondek tadi. Bukan ngondeknya. Aduh, des gitu. Jadi kayak ragu apa segala macam kan manusiawi tuh. Iyalah. Tapi ketika kau tidak coba, kau tidak belajar. Oh iya. Nah kayak gitu. Kau cuma nengok. Misalkan gini dah, pas kau nengok kamera tuh dah Juna pertama kali. Nah yang aku tuh, bisa dah ya aku mau kayak mana itu. Udah takut dulu ya. Iya kan. Tapi karena kau tidak nyoba, sudahlah. Iya kan? Iya benar. Hilang kesempatan kau jadi kameramen. Iya. Tapi karena kau melawan yang ketakutan tadi itu, coba aku bilang kau belajar dari awal. Dari mulai tombol ini apa, dan akhirnya kau bisa kan? Putar-putari tombolnya. Putar-putar. Kok dua? Hah? Kok dua tombol? Emang enggak dua ya? Aduh, rusak. Itu Jun. Ya kan maksudnya kayak apapun cita-cita kita lah ya. Kawan-kawan di depan tuh kalau punya cita-cita. Ini anak-anak muda semua tim aku nih cuy. Aku tua Jun ya. Kita. Jadi muda semua. Iya betul. Jadi aku merasa tua Jun jadinya. Insecure aku. Iya, bisa insecure juga. Jadi kayak ya udah jalani dulu kayak gitu. Gagal coba lagi. Ngapo takut gagal istilah gitu kan. Iya benar-benar. Kalau kayak misalkan kalau memang percaya kalau memang itu rezeki kau dapat ya. Kalau bukan rezeki itu tempat lain. Iya benar-benar. Dak ado, Jun kau ngambil rezeki aku. Dak ado kau ngambil rezeki aku. Itu rezeki kau. Salah ngasih. Tukar dak mungkin kan? Mungkin. Nah, cuma kan kalau kita mau bicara mengenai rezeki apa yang sudah Tuhan kasih kan terlalu naif dak gitu. Mas aku nak ngitung-ngitung apa sudah Tuhan. Kau dikasih mato, kau dikasih edo, tidak bisa hitung kan gitu. Karena manusia itu kan tipe kali tidak bisa puas Jun. Nah itu maksudnya kayak apa yang sudah kita punya, itu yang kita kembangkan, kita pertahankan gitu. Karena prinsip aku nih Jun, aku tidak pernah ngukur misalnya kita kompetisi, aku tidak pernah ngukur kemampuan lawan. Bisa aku ngalahin dia. Tidak pernah. Kayak aku yang tes CPNS kemarin tuh. Pokoknya bersaing aja dulu ya. Iya, bodo amat. Yang aku pikirkan aku bisa enggak kayak gitu. Nah, bukan aku dia ini pintar. Kayak mana yang ngalahin dia gitu. Tidak bisa ya. Satu lagi, kayak misalkan kayak aku penyiar. Dulu kayak Arif Suditomo, Rosia dan Silalahi. Wah, itu top semua. Itu yang top semua kayak gitu-gitu tuh kayak yang aku pikirkan kayak gini, suatu saat aku bisa kayak gini nih. Dengan sombongnya. Tapi aku ngomong dalam hati. Iyalah. Tapi itu tuh bukan kesombongan kalau menurut aku. Bukan, itu tuh macu diri sebenarnya. Iya. Nah, yang aku belum punya basic apapun. Dan tiba-tiba kan memang aku bisa di dunia broadcast walaupun tidak ke nasional gitu. Tapi jalan itu ada gitu. Tapi kan memang dasar Randinya tidak mau. Dulu kan ada tawaran ke nasional. Cuma tidak tahu ya Jun ya, karena aku mikir lagi mama aku lagi. Iya, anak mama nih anakku. Iya benar. Tidak apa-apa memang harus anak mama gitu nih.
Jadi kayak ya sudahlah gitu kan, akhirnya aku jalani apa yang yang sudah jadi garis tangan aku. Nah, itu tadi walaupun rezeki itu sudah ditakdirkan, tapi kita wajib untuk nyari. Ngejar berusaha. Nggak mungkin kita di rumah gitu. Iya, kita cuma minta ke Tuhan. Iya, ada rezeki kau di situ, rezeki kau di situ, rezeki jemput ya. Nah, aku pula di kantor Gojek misalkan pakai rezeki, ini rezeki kau, hebatnya hidup kau. Nah, keletok kata Tuhan, sudahlah kau balik ke sini. Astagfirullahaladzim katakan. Nah, itu Jun, kayak hal-hal kayak gitu kan dari kecil kita tahu. Iya, benar. Nah, ada rezeki itu, tidak bakal ketukar rezeki itu. Sama kayak menikah kan, ada rezekinya kan. Nyampe sini juga, Bro. Nah, itu kan. Jadi aku yakin waktu kau sebelum nikah kan, kau yakin bisa ngidupin anak orang. Itu lagi duduk sanding, Randi. Dan ini aku mikirnya, aku yang kupikirkan bukan kau bisa ngidupin anak orang. Terus bisa tak kau hidup? Bisa. Kau kan udah doa. Iya, mau nanya. Jadi Ran, waktu ini pengalaman aku nih, waktu duduk sanding kan masih kontrak. Iya. Aku mikir, aduh, bulan besok kalau kontrak udah habis macam mana? Waktu masih kontrak sih. Iya, kan belum PB waktu itu? Belum, belum. Pegawai bukan. Ya udah. Jadi terus adalah selintas pikiran itu kan. Udah tuh setelah aku nikah, istri hamil segala macam ini. Yang hamil siapa? Aku dong. Oh iya, mau. Nanya. Kan udah sembuh. Iya, mau. Jadi di situ beruntun, Ran. Uang ini sampai maaf nih Ran ya, kita udah jujur-jujuran istilahnya. Akikah anak tuh memang uang yang kumpulin. Bukan, memang yang dapat dari aku diangkat itu. Uang rapel itu. Tukin. Belum tukin, uang rapel gaji itu, Ran. Jadi memang sekian juta dapat langsung beli kambing gini segala macam. Wah, yang dikumpulin memang nihil, Ran, habis tuh nikah. Wis ya. Tapi baru kok merasakan kan gitu, rezekinya ya. Kan kita tuh sering denger dari orang tuh aduh rezeki nikah, tapi kan kita ragu ya. Masa kita ragu sama Tuhan istilahnya gitu dah ya. Jen aku belum. Kau enggak apa sih, Ran? Kau nunggu dilamar ya? Udah lah Jen dah, usah ngomong itu. Dan maksudnya kalau yang kita takuti cuma rezeki, maksudnya tuh aduh. Tipisnya berarti mana? Kecil nian anunya dah ya. Ada nanam ubi jadi duit istilahnya gitu kalau mau kerja. Cuma ya selain itu kan banyak lagi kayak kalau misalkan sekarang kalau dulu tuh Jun zaman kuliah kawan-kawan ini pernah playboy loh Jun. Iya. Kau Jun. Cewek Jun. Jadi maksudnya kayak zaman dulu tuh kayak image orang misalkan kalau anak kuliahan enggak punya cewek kan kayak mana gitu zaman dulu tuh kayak. Dan akhirnya aku tuh terpikiran juga kan jadinya awak yang dengan lingkungan yang di kampus kayak gitu sudah berjalan waktu kan aduh gitu kan. Tapi itu kan jadinya kayak aku tuh mikir gitu yang kalau misalkan kita sekarang nih di umur kita yang sekarang ngapain kita mikir kayak gitu istilahnya kayak gitu maksudnya aku tuh harus berpikir aku harus punya pacar gitu ya. Penting enggak menurut kau? Sekarang sih enggak. Kalau zaman dulu gitu juga kan. Kalau dulu tuh karena mungkin sibuk. Kau punya kawan-kawan misalkan kau enggak punya kawan habis tahu kan bully. Iya benar. Itu maksud aku tuh juga gitu. Walaupun aku tuh kayak cuek sih sebenarnya kan. Kadang aku yang ini tapi secara manusiawi aku tuh kayak aku juga kepikiran kayak gitu. Jadi kan otak aku nih selain karena memang di waktu kuliah itu memang bukan soul aku gitu kan. Tambah lagi aku mikir kayak gini gitu dan kebalikannya sekarang enggak tahu ya mungkin umurnya semakin lama semakin nambah tapi aku malah mikir untuk karir. Tapi perlu juga Laran. Perlu Jun, cuma masalah aku tuh kayak mana ya? Aku enggak tahu ya kenapa waktu zaman kuliah tuh enggak ada kepikiran kayak sekarang gitu gitu ya. Zaman kuliah tuh kayak kalau misalkan aku harus punya pacar gitu karena malunya gitu kalau punya pacar tuh Jon. Iya sih sebenarnya. Zaman dulu gitu kawan kan yang bacotnya bikin kesal jahanam gitu kan kayak gitu. Nah, akhirnya sampai kan kepikiran. Sampai dibilang cuma untuk kencing bae gitu kan. Apa nih maksudnya? Ada ya. Itu kan gitu zaman dulu tuh. Nah, sekarang maksud aku tuh kawan aku tuh kurang ngajar memang Ran. Jon. Misal dulu kan belum nikah Jun, kau tuh nikah lah tuh apa tuh Jun? Itu buang udah nikah belum? Nah, sudah dia memang kurang ngajar dah tuh. Cuma untuk kencing bae waktu dulu. Wih, pantat gue bilang. Iya juga pikiran aku. Betul juga gitu kita ya sih. Carilah gitu. Nyari ya waktu itu. Bukan. Tapi maksudnya cari istri. Ayo. Tapi kan sama kayak rezeki kan? Iyalah, dicari kan. Bener, harus dicari semuanya cuy, enggak bisa. Aku kok ada nyari aja. Aku kan nunggu dilamar.
Jadi kayak gitu. Nah, jadi makanya pas kuliah itu kan di samping aku apa ya namanya kuliah tuh banyak main yo. Tahu aku. Mikir itu lagi kan ngebucin. Kalau dulu kan bukan bucin bahasanya. Apa ya namanya? Dulu tuh kayak cinta monyet dah sih. Iya gitu-gitu kan? Iya, cinta monyet. Sekarang tuh namanya bucin. Yang bucin ya. Kalau bucin tuh kayak apa ya? Kayak mana sih kalau bucin tuh? Kalau setahu aku sih bucin tuh budak cinta ya. Budak cinta yang diperbudak oleh iya, cinta. diperbudak oleh gitu-gitu cinta maksudnya gitu kayak nah. Kemana engkaulah dewiku, Oh gitu ya. engkaulah mahkotaku, engkaulah bumi dan langitku. Tai. Tapi dulu iya kayak gitu. Aku pernah ngerasain, Jun. Pernah juga kan ya? Ngerasain. Jadi kayak cowok tuh ngapain kau? Bukan cowok. Sorry. Aku cowoknya. Salah ya, Jun. Salah, maaf ya. Jadi kayak segala sesuatunya itu alay ya. Jadi kayak kemana-mana nak sama-sama. Oh, pengen ditengok orang pengen gitu. ditengok orang. Kemana-mana tuh nak menunjukkan ini pacarku. Ini lo pacar aku. Kayak gitu. Borok juga. Ada pamerin gitu kan. Tapi dulu tuh kan kita udah kenal istilah bucin. Cuma kayak gitu itu juga ada. Mungkin namanya berubah aja. Iya, kayak misalkan di kampus kayak ini ya ke kantin. Sama-sama. Kan ada gandengan. Iya. Nah, kayak gitu. Ndak sama tongkat semua kayak gitu. Ida kan? Ada gandengan kan? Ada. Cuma ke kantin loh. Padahal kan bisa baliknya gitu ya. Kayak gitu. Tapi kan orang harus nengok aku nih. Harus nengok. Gitu. Kayak ada kebanggaan gitu. Iya, kayak gitu nah. Makanya aku bilang waktu kuliah tuh kalau punya cewek tuh kayak kau dibully lah, apalah segala macam. Itu kan aku bilang. Berarti kalau menurut aku ada dua arti gitu Ran. Apa tuh? Bisa baik menurut yang arah ke positifnya mungkin dengan kita punya pacar, kita rajin kuliah. Bisa kan? Tapi waktu itu enggak ya. Kalau memang kita karena jemput hujan-hujan jemput, itu kan kacau coy gitu. Kayak aku hujan-hujan ke sini. Itu kan demi konten. Berarti aku bucin masih sekarang, Jun. Kayak mana tuh, Jun? Ada gitu. Itu maksud aku kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh membuat kita tuh kayak kita tidak tahu mana prioritas. Iya, benar. Mana yang kaget lah, yang dan masuk dulu kayak kuliah kan gitu. Nah, apalagi aku akuntansi, Jun. Ketika aku udah masuk satu mata kuliah di hari ini, jangan harap besok tuh maksudnya aku masih bisa nyambung. Iya, karena dia kan beruntun gitu terus kan. Kayak gitu. Cuma ya itu tadi gitu kan. Aku udah ada mikir sampai ke situ, maksudnya yang penting ya udahlah, yang penting aku jalani kayak gitu. Tapi maksud aku tuh bukan yang degil yang di kampus tuh tidak. Gitu. Yang apa ya namanya yang kabur-kaburan tuh tidak. Ada lah 1-2 kabur, cuma bukan yang kayak kawan-kawan yang lain yang malas kuliah. Zaman dulu warnet, Jun. Oh iya, warnet. Iya benar. Ke warnet. Akhirnya udah selesai kuliah. Iya, bener. Tapi aku tuh tetap aku pikirin gitu. Main PB dulu di warnet tuh, poin lagi kan. Iya kan. Iya, Andri main enggak, Andri? Main enggak? Iya. Terus ada cheat-cheatnya tuh mulai males aku mainnya tuh. Itu hal-hal yang kayak gitu. Jadi bahas itu. Tolong ya. Tapi iya, Jun, kayak gitu. Walaupun misalkan aku kayak yang ngebucin kayak gitu tuh waktu kuliah tuh kayak, tapi aku masih ada pikiran lagi nih masih ada ya kuliah gitu. Nah, kenapa aku lama waktu itu udah di hampir DO Jack TV. Karena sudah fokus kuliah ya, kerja kayak gitu. Akhirnya setelah dari Jack TV pindah ke sini belum juga lulus kan? Lulus juga belum juga. 7 tahun enggak sih, Ran? Udah. Udah ya. Udah. 9 enggak? Pasnya itu 5,6. Oh, 5,6. 5 tahun setengah. Pas lah tuh, udah lamut dah, biasa lah itu. 5,1. Menurut kau itu. Jadi yaudah sih aku bilang kan kayak, dan pas mikir sekarang tuh kayak kenapa ya aku gobloknya dulu tuh enak kayak gitu. Terus mungkin bukan goblok, Rani, kalau menurut aku lalai kayaknya ya. Lalai ya? Iya. Kayak kita sudah butuh kan, jadi karena diperbudak sama cinta tuh tadi bener. Yang engkaulah iniku, engkaulah ituku, putus juga kan hubungannya kayak gitu. Engkau juga ada 3 anaknya. Aduh, berat. Iya, John. Polisi lagi-lagi ya. Aduh, berat ya. Berat. Ada ya? Masih kontak enggak? Ada lagi ya. Udah lama, jadi kayak ada cerita lah. Semenjak aku sebelum aku TVRI putusnya. Iya. Oh, lama ya udah ya. Iya, karena tidak tahu. Iya, memang bukan jodoh kan istilahnya. Iyalah benar. Gitu. Jangan dipikirin. Iya, jangan dipikirin. Tapi karena semakin kita pikirin semakin bucin. Iya, benar. Nah, itu dia. Jadi misalkan gini, kalau kau nanya ada tidak manfaat bucin tuh? Kalau menurut aku pribadi tergantung dari sudut pandang kita nengok. Oh gitu. Nah, kemarin nih yang aku alami itu negatif. Karena aku tidak berusaha untuk nyari sisi positifnya bucin itu tadi. Sisi positifnya maksudnya gini, dengan adanya
pacar kan harusnya lebih semangat ke kampus. Iya benar harusnya kan? Harusnya gitu. Nah, itu bisa jadi penyemangat. Terus kayak pacar kita tuh bisa minimal sama-sama kan support. absen penuh. Iya, minimal absen penuh. Dan maksudnya gini, minimal sesama, maksudnya pacar kita tuh juga ngomong kita lulus sama-sama. Seru dah tuh. Iya seru lah tuh. Kita lulus sama-sama ya. Maksudnya kita berjuang sama-sama. Iya. Ya kan? Harusnya dari segi manfaat yang positif kita bisa ngambil itu. Jadi kayak bikin tugas sama-sama apa kayak gimana gitu. Kalaupun misalkan beda ya sudah tidak apa-apa. Tapi kita punya goals, kita punya tujuan, kita harus sesuai lulus tepat waktu dan serempak. Iya. Kan positif. Mantap tuh. Jadi penyemangat. Gitu. Penyemangat. Abis kita kuliah, kita cari kerja sama-sama. Iya. Kalau misalkan masih satu tempat, kalau tidak ya tidak apa-apa. Iya. Kayak setelah kita satu kakak gitu nah. Asik. Yang penting kita satu kakak. Iya, yang penting dalamanmu dan dalamanku bersatu di satu jemuran. Anjing. Itulah. Ran, aku minta tolong Ciko Ran. Apa tuh? Aku kan kenal kau ini udah lama nih istilahnya ya. Iya. Nah, jadi aku mau bikin thumbnail lah sih istilahnya tuh. Ciko, ciri-ciri cewek kota makan pisang mau desa sama cewek desa makan pisang gitu. Ini pisangnya lah. Apa ya Jon ya? Tahu ya. Enggak apa-apa, ini mau bikin. Ini udah lama nih Jon. Kemampuan itu udah hilang Jon. Ya. Gitu ya. Ini harus di-zoom bro, harus di-zoom nih. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang nanya. Iya benar. Ini anak kota atau anak desa? Ya, kita bisa tahu kasih pisang. Nah. Ini pisang beneran bro. Iya. Ya, jadi pisang. Banana. Tap, ini pisang nih. Ini pisang. Kalau kita bisa nebak nih, itu cewek desa apa cewek kota. Jadi kalau misalkan cewek desa dikasih pisang, ambil, kupas. Sat, hop. Nah, itu cewek desa. Tapi kalau dia cewek kota, itu tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong walaupun dia bilang idak bang. Adik masih SMP idak, tidak bisa bohong. Kasih pisang. Kalau cewek kota, sat. Buka. Rambutnya jatuh kayak ini. Nengok ke depan. Iya. Makan pisang. Iya, makan pisang ya. Itu beda. Parah nih, kacau. Jun jangan rusak aku Jun. Nah, aku udah sembuh Jun. Itu untuk depannya baik. Iya, itu depannya baik. Jadi diisinya kayak orang lihat mano sampai ujung detik gitu. Ya Mat ya, tolong Mat ya. Oke ya. Ini di depannya tadi Mat. Dia omongin lagi. Makasih loh Jun. Makasih banyak. Tadi aku udah wibawa loh Jun ngomong Jun. Tidak apa-apa lah Ran, dengan aku juga. Oh iya betul. Tapi kan nonton bukan di kamu. Aduh kacau pembukuan. Adi, ya udah sih aku bilang kan, aku bilang mau kemana kita yang penting ikhlas lah. Kuncinya tuh ikhlas. Kalau misalkan kita sudah ikhlas, tapi itu belajar ikhlas itu yang susah. Kita enak ngomong ikhlas, ikhlas. Atiko ikhlas tak? Tidak. Wih dahsyat juga kita ngobrol Ran. Berapa jam Jun? Sudah 2 jam Ran. Iya po? Iya. Oh, parah. Ya udahlah. Tolonglah tambah lagi waktu aja. Besok itu kawan aku ya kru aku sudah sabar ya. Closing tentu materi. Tapi ada satu terakhir aku boleh ngomong untuk pesan-pesan. Apa closing statement enggak sih istilahnya? Wih, berat. Penyiar dialog. Tapi untuk maksudnya untuk kawan-kawan, untuk kita lah juga. Untuk kita dan kawan-kawan yang masih muda, masih semangat, masih muda gitu. Mungkin kayak kalau kau tetap mau bertahan di satu titik, kau harus pastikan titik itu bisa membawa masa depan kau lebih baik. Jadi kalau ketika zona nyaman ini kita cuma pakai untuk sekedar huru-hara apa segala macam, fun gitu segala macam, berusahalah untuk tinggalkan dan cari yang bukan zona nyamanmu, tapi bisa mengantarkanmu ke suksesan. Karena zona nyaman itu ada 2. Kalau misalkan kita bertahan di zona nyaman tapi tanpa hasil, nihil kan? Tapi kalau kita meninggalkan zona nyaman untuk sesuatu yang lebih berarti, meskipun kita tidak terbiasa dengan hal-hal itu, suatu saat dengan berjalannya waktu, dengan keikhlasan, kita akan nyaman di situ. Percayalah, zona nyaman siapa yang buat? Kita sendiri. Dari mana? Mindset. Nah, kalau misalkan kita masih mau bertahan, pastikan tempat yang kita bertahan itu untuk kesuksesan kita di masa depan. Woi, mantap. Tepuk tangan, Bro. Gila. Berat. Thank you Randi. Udah nyempatin waktunya yang sibuk tuh untuk datang ke podcast kita nih. Thank you banyak ya. Thank you banyak, Jo. Oke. Sukses terus ya. Semoga cepat dilamar. Ngelamar udah tuh, sorry. Ya udah kalau gitu, ya siap. Aku pasti jadi panitia kau. Panitia cuci piring ya?
basing lah, yang penting Ya pokoknya. Allah. Dah Lurah, kita pamit dulu. Ajun Jambi pamit. Anggela pamit. Ciao. Dadah.